Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Apalagi seiring dengan meningkatnya usia kita. Semakin dengan meningkatnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat memiliki anak. Kita berjumpa kembali dalam program Asmara kali ini akan melanjutkan tema yang sudah pernah kita perbincangkan di waktu lalu, yakni tentang amalan-amalan pada hari ke-7 kelahiran sang jabang bayi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan yang harus kita lakukan adalah memberikan nama yang baik. Dan saya juga sudah menyampaikan pula bahwa kita pasti selama beberapa hari itu terus memantau perkembangan sang bayi. Apalagi yang Anda pantau di sana? Pasti Anda memantau pertumbuhan rambutnya. Maka amalan yang kedua pada hari ke-7 kelahiran sang bayi adalah mencukur rambutnya. Rambut yang kalau orang mengatakan rambut jabang bayi, rambut bawaan perut. Rambut ini dicukur. Sesuai dengan kaidah syariah, kedudukannya adalah sunnah bagi para orang tua untuk mencukur rambut bayinya. Sebagaimana yang diriwayatkan, Imam Malik menyebutkan bahwa Fatimah radhiallahu an menimbang rambut Hasan, Husain, dan Ummu Kalsum, lalu bersedekah dengan perak sebesar berat rambut mereka. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Fatimah melahirkan Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Fatimah, cukurlah rambut dan sedekahkanlah perak sebesar rambutnya." Ketika itu besar rambutnya dibanding dengan harga perak seharga 1 dirham atau lebih. Syekh Ad-Dahlawi mengomentari hadis tersebut. Sesungguhnya anak itu ketika berubah bentuknya dari janin ke bayi adalah sebuah nikmat yang wajib disyukuri. Sedangkan sebaik-baik rasa kesyukuran adalah sesuatu yang bisa dirasa menjadi kompensasinya. Oleh karena rambut janin adalah sisa dari perkembangannya selama dalam rahim, sedangkan mencukurnya menjadi tanda kebebasan bagi perkembangan bayi selanjutnya, maka wajiblah kiranya digantikan dengan perak seberat rambut tersebut, yakni rambut sisa perkembangan janin yang dicukur. Adapun alasan perak dijadikan sebagai ukuran sedekahnya adalah karena emas harganya jauh lebih mahal dan tidak semua orang bisa mengupayakannya. Sedangkan bila diukur dengan benda lain, niscaya akan tidak berarti bila diukur dengan berat rambut bayi. Mencukur rambut bayi, Ustadz Abdullah Nasi Ulwah juga menyebutkan memberikan kesempatan kepada saraf rambut di kepala sang bayi untuk berkembang menjadi lebih baik. Ada juga penjelasan yang menyebutkan bahwa dengan dicukurnya rambut di kepala, maka akan membuka pori-pori kulit kepala, yang dengan itu juga akan memperlancar peredaran darah ke kepala, yang berarti pula akan memperlancar peredaran darah ke otak. Sehingga dengan itu otak akan berkembang maksimal, paripurna, melahirkan kecerdasan-kecerdasan. Termasuk juga urat-urat saraf nanti yang akan berpengaruh kepada indera sang jabang bayi. Pandangan matanya akan semakin menjadi terang. Pendengaran telinganya akan semakin jelas menangkap suara-suara. Dan lidahnya pun lisannya akan mudah untuk bergerak melafazkan kata-kata.
Dampak dari bercukur rambut kepada sang jabang bayi juga memiliki dampak yang sangat positif bagi perkembangan fisik sang jabang bayi. Berikutnya yang ketiga adalah akikah. Kita semua sudah tahu bahwasanya akikah juga dilakukan pada hari ke-7 dengan cara memotong kambing. Penjelasan di sini disebutkan bahwasanya Kharas Al-Ka'bain bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akikah. Maka jawab Nabi adalah bahwa akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Tidak masalah apakah kambing itu jantan ataukah betina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun hulamin rohina bi aqiqatihi yutbah wa anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu." Setiap anak itu tergadaikan dengan akikah, yakni sebagai penebusnya, yang disembelih pada hari ke-7 sekaligus dinamai dan dicukur rambutnya pada waktu itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim, hadis sahih dalam Sahihul Jami' nomor 4184. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis marfu dari Asma binti Yazid, akikah merupakan hak untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Akan tetapi Anas menyembelih akikah buat putranya dengan seekor unta. Dan akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Begitu besar perhatian salafus solih terhadap persoalan akikah, sehingga ada di antara mereka yang tetap melakukan akikah walaupun hanya dengan memotong seekor burung saja. Disebutkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Muhammad ibnu Ibrahim Al-Harith At-Tamimi berkata, "Saya pernah mendengar ayah menganjurkan untuk akikah walaupun dengan seekor burung kecil." Selanjutnya Imam Malik berkomentar, "Pendapat kami dalam hal akikah adalah barang siapa yang tidak melakukan akikah untuk anaknya, maka cukup dengan 1 ekor kambing jantan atau betina. Dan akikah itu menurut pendapat kami bukanlah wajib hukumnya, namun dipandang sangat baik jika dilakukan." Apalagikah yang terdapat dalam pesan-pesan akikah ini? Akan kita bahas selepas pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih bersama dengan Asmara. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah amalan-amalan di hari ke-7 kelahiran sang jabang bayi, bagian yang kedua. Imam Malik melanjutkan komentarnya tentang masalah akikah, bahwasanya akikah adalah termasuk perkara yang masih senantiasa dipertahankan oleh masyarakat kami. Karena melakukan akikah untuk anak itu kedudukannya seperti orang melakukan kurban. Kambing yang dibuat akikah tidak boleh ada cacat sebelah matanya, atau cacat sebelah telinganya, atau patah tulangnya dan sakit. Tidak boleh pula dijual sedikit pun daging dan kulitnya. Tulangnya tidak boleh dipatahkan atau dipotong-potong. Dagingnya boleh dimakan sekeluarga dan disedekahkan. Sementara
darahnya sedikit pun tidak boleh terkena si anak. Apa hikmah dari pelaksanaan akikah seperti ini? Hikmah yang bisa kita ambil dan juga kebaikan-kebaikan di balik perintah akikah diantaranya adalah anjuran secara tidak langsung untuk mengumumkan keturunan dan nasab seorang anak. Sehingga masyarakat sekeliling menjadi kenal tentang keadaan atau kehadiran sang jabang bayi di tengah-tengah mereka. Yang kedua, ajakan untuk bersifat pemurah dan tidak menjadi orang yang kikir. Yang ketiga, agar orang Islam punya tradisi atau uruf tersendiri yang berbeda dari tradisi penganut agama lain dalam penyambutan bayi. Orang-orang Nasrani misalnya, ketika memperoleh anak, mereka memandikannya dengan menggunakan air berwarna kuning dalam rangka dibaptis. Hikmah yang keempat, dengan melakukan akikah, orang tua telah bercita-cita dari awal kelahiran anaknya bahwa hidup mereka telah dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Sekaligus menjadi pendorong untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang kelima dari akikah, akikah adalah pengorbanan pertama bagi anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu ada manfaatnya, sebagaimana manfaat doa yang dipanjatkan untuknya dan manfaat membawanya ke tempat-tempat mulia, seperti tempat-tempat manasik dan ihram. Dan yang keenam, akikah adalah penebus anak dari tergadaikan. Maksudnya, menurut Imam Ahmad, akikah itu dapat menjadi pembuka hak pemberian syafaat anak untuk kedua orang tuanya. Menurut Atha bin Abi Rabah, akikah itu dapat membebaskan anak dari belenggu setan yang menggelayutinya sejak dilahirkan. Amalan keempat yang bisa dilakukan pada hari ke-7 kelahiran seorang anak adalah dengan berkhitan. Khitan yakni memotong kulit bagian depan atau ujung kemaluan anak laki-laki. Pemotongan bagian kemaluan ini terkait dengan hukum syariat. Istilah khitan telah digunakan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dua khitan, maksudnya adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan telah bertemu, yakni terjadi persenggamaan, maka wajiblah mandi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i. Sementara dasar-dasar untuk melakukan khitan bagi orang-orang beriman adalah berdasarkan hadis nabawi. Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minal fitrah al-madmadah wal istinsyaq wa qassus syarib wasiwak wa taklim al-awdafir wa natful ibt wal istihdad wal ikhtitan." Di antara fitrah kesucian itu adalah berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci hidung, mencukur kumis, bersiwak, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan berkhitan. Hadis riwayat Ahmad dari Ammar bin Yasir. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya fitrah atau kesucian itu ada 5. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Dalam 2 kitab sahih dari Abu Hurairah. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khitan itu sunnah buat laki-laki dan kemuliaan buat perempuan. Hadis riwayat Ahmad dari Shaddad bin Aus. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Hasan dan Husain serta mengkhitan keduanya setelah 7 hari kelahiran mereka. Hadis riwayat Baihaqi
dari Jabir radhiyallahu an. Demikian besar perhatian Islam terhadap pengkhitanan anak, baik laki-laki ataupun perempuan, semata-mata demi kebaikan dan kesucian mereka. Adapun waktunya adalah setelah bayi itu berusia 7 hari. Menurut Ibnu Jauzi, dikhitan adalah setelah bayi itu berusia 7 hari. Ada juga yang mengatakan, setelah dilahirkan pada hari ke-7, itu makruh hukumnya karena menyamai amalan orang Yahudi. Demikian Ibnu Jauzi menjelaskan. Cara pengkhitanannya menurut Ibnu Jauzi adalah bagi laki-laki dengan memotong kulit bagian ujung kemaluannya, dan bagi perempuan dengan memendekkan sedikit atau memotong sedikit ujung kelentitnya. Adapun hukum khitan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah sunnah muakkadah yang dikuatkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah wajib. Bahkan ada riwayat yang lebih tegas dari Ibnu Abbas berkata, orang yang tidak berkhitan tidak diterima dan hewan sembelihannya tidak boleh dimakan. Al-Khattabi berkata, meskipun khitan itu termasuk sunnah, namun sebagian besar ulama menganggap wajib karena khitan adalah syiar agama. Dengan itu, orang bisa dibedakan antara muslim dengan kafir. Jika dalam sekumpulan orang-orang yang terbunuh ada mayat yang berkhitan, maka boleh disolati dan dikubur di pemakaman muslim. Bagaimanakah kelanjutan dari penjelasan ini? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV dalam program Asmara. Kita sedang memperbincangkan tentang amalan-amalan pada hari ke-7 kelahiran seorang bayi. Dan tadi sudah banyak sekali kita membahas tentang hikmah-hikmah, bahkan dalil-dalil syar'i atau dasar-dasar hukum tentang khitan. Meskipun dikatakan khitan kedudukannya adalah sunnah muakkadah, namun sebagian besar ulama mengatakan wajib karena ini adalah merupakan syiar agama. Bahkan jika ada seseorang yang na'udzubillah min dzalik terbunuh dalam sekumpulan orang, kemudian ternyata mayat mereka atau jenazah mereka ternyata ada yang berkhitan, maka ia boleh disolatkan dan dikuburkan di kuburan muslim. Nah, berikutnya adalah penjelasan yang mengatakan bahwa bagi orang yang baru memeluk Islam dan belum berkhitan, di samping wajib melakukan mandi besar, juga wajib melakukan khitan. Sebagaimana sebuah riwayat menyebutkan bahwa kakek Utsaim ibnu Kulayb datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya telah masuk Islam. Buanglah rambut kekafiranmu, cukurlah rambutmu, dan berkhitanlah. Perintah Nabi kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa masuk Islam, hendaklah berkhitan meskipun sudah tua. Hadis riwayat Harb dari Az-Zuhri. Pada acara khitan anak lelaki, disunahkan untuk diadakan jamuan makan buat para tetangga dan keluarga sebagai pengumuman kepada masyarakat. Sebaliknya, untuk pengkhitanan anak perempuan sebaiknya dirahasiakan.
Amalan khitan ini ternyata bukan amalan baru bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tengok sejarahnya, sesungguhnya amalan khitan ini pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam penjelasan ini disebutkan, Nabiullah Ibrahim adalah manusia pertama yang mendapat perintah untuk berkhitan dalam usia 80 tahun. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Ibrahim alaihissalam berkhitan ketika beliau berusia 80 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliaulah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang mengenakan celana, dan orang pertama yang berkhitan. Kemudian khitan itu diteruskan oleh para nabi dan rasul dan para pengikut mereka sesudahnya, hingga diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini semakin menegaskan kepada kita bahwa bagi mereka yang belum berkhitan, khususnya para mu'alaf, orang-orang yang hatinya tertarik kembali untuk mengikatkan hati, jiwa, pikiran, dan amalannya dalam amalan-amalan Islam, yang dalam bahasa simpelnya kita sebut orang yang kembali ke pangkuan Islam, meskipun sudah lanjut jika dia seorang laki-laki dan belum berkhitan sebelumnya, dia tetap harus melakukan khitan. Maka khitan itu adalah sunnah para nabi dan rasul yang patut diikuti oleh umat manusia agar memperoleh kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-khitan, wat ta'atur, wasiwak, wan nikah." Ada 4 perkara yang menjadi sunnah para rasul: berkhitan, beri'tar, yaitu berminyak wangi, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abu Ayyub. Beberapa amalan pada hari ke-7 kelahiran anak atau bayi merupakan amalan-amalan yang menjadi rangkaian satu paket dalam orang tua mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah atau pendidikan yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa dalam proses mentarbiyah anak ini pun kita harus senantiasa sering melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang masyhur misalnya, kalau dalam terjemahan Indonesianya adalah, "Ya Allah ya Rabb, bantulah aku untuk senantiasa bisa mendidik putra-putriku dengan pendidikan ala pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga dengan demikian, maka setiap kita senantiasa jaga, senantiasa awas, mengawal tumbuh kembang putra-putri kita. Bukan sekedar mencukupinya dengan sandang, pangan, papan. Bukan sekedar menyuapkan makanan yang enak-enak. Bukan sekedar menghiasi tubuhnya dengan pakaian yang bagus-bagus. Bukan sekedar memberikan aksesori dengan mainan yang mahal-mahal, yang mentereng-mentereng. Tetapi lebih dari itu adalah paket amalan-amalan pada hari ke-7 kelahiran anak ini menjadi sumber inspirasi kita, agar anak-anak kita dalam segala keadaan tetap terkawal perkembangan akidahnya, perkembangan akhlaknya, komitmennya untuk melakukan ibadah-ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seluruh rangkaian amalan-amalan pada hari ke-7 kelahiran anak ini adalah semata-mata memberikan penanaman, penguatan, pengajaran kepada anak agar dalam kehidupannya, dalam amal-amalnya, dalam pengorbanan-pengorbanannya dari setiap investasi kebaikannya adalah lillahi ta'ala, semata-mata hanya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan amalan-amalan pada hari ke-7 kelahiran sang anak tadi syarat dengan pengorbanan-pengorbanan materi. Itu artinya anak
tertanam motivasi untuk bekerja keras, bisa meraih karunia Allah sebanyak-banyaknya, meraih yang halalan thayyiban, karena pada akhirnya dia tahu bahwa semua itu harus kembali dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya, pengorbanan yang dilakukan dengan segala kesadaran, sehingga dengan itu akan tumbuhlah jiwa yang lemah lembut, akan tumbuhlah jiwa yang penuh kasih sayang kepada sesama. Berikutnya akan muncullah sikap-sikap pandai menghargai perbedaan, di mana perbedaan sering dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.